got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys, I'm the guap with her head. Bitches on my line, and you know. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya sebelumnya Ibu. Adapun kegiatan kami berempat datang ke sekolah di sini Ibu mengenai kegiatan observasi mengenai pendidikan inklusi di sekolah ini Ibu. Apakah bisa mengetahui Selama berapa lama Dek melakukan observasi? untuk hari ini saja Ibu? Oke, hari ini saja. Boleh. Kelas berapa yang mau diobservasi? Di satu sekolah Ibu yang ditanya itu mulai dari Ibu saja. Oh, satu sekolah. Iya. Terus dalam satu hari ini kita mau fokus di kelas mana? Atau tergantung dari saya yang pilihkan atau kita mau memilih kelas? Tergantung dari kita saja, berikan saja Bu. Saya meminta waktunya sebentar untuk melakukan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pendidikan inklusi di sekolah ini. Jadi pertanyaan pertama, sejak kapan sekolah ini memberlakukan penyelenggaraan pendidikan inklusi? Sebenarnya sejak pertama kali pemerintah mencanangkan bahwa semua sekolah wajib menerima anak inklusi. Mungkin itu sejak tahun 2000. Sudah lama kayaknya ya, karena saya mengajar di sini dari tahun 2004 itu kita sudah menerima anak inklusi. Mungkin diberlakukannya sama pemerintah itu tahun 2010-an ke atas. Apakah Ibu penerimaan peserta didik di sekolah ini menerima semua anak ABK atau hanya kriteria tertentu saja Ibu? Sebenarnya kalau dibilang ABK atau inklusi ada khususnya ya, karena tidak semua juga anak-anak bisa kita terima seperti tunarungu, tunanetra, karena mereka membutuhkan alat khusus dan guru yang spesialis. Selebihnya mungkin yang kita terima itu kayak yang gejala-gejala umum saja, kayak keterlambatan membaca atau ada surat keterangan dari dokter bahwa dia bisa bergaul dengan teman-teman yang biasa. Terkait dengan penerimaannya Ibu, bisa dijelaskan bagaimana proses seleksi penerimaan siswa baru ini di sekolah? Kalau untuk penerimaan seleksi murid baru seperti itu dia sama ya, karena memang pemerintah meminta kita memberikan kesamaan hak pada semua anak, tidak boleh membeda-bedakan, jadi tidak ada perlakuan khusus. Mereka mendaftar layaknya anak-anak umum. Kalaupun ada keterangan, mungkin ada keterangan dari dokter atau psikologi. Karena terlaksananya pendidikan inklusi di sekolah ini, Bu, apakah ada tenaga pendidik yang khusus untuk memenuhi kebutuhan semua tipe siswa? Kalau untuk tenaga pendidik khusus sepertinya tidak ada. Cuma dulu kita pernah membuat kesepakatan MOU dengan pihak SLB bahwa dia akan mendatangkan guru di sini untuk memberikan asesmen ke anak-anak untuk menguji sampai di mana tingkat keterlambatannya. Terkait sarana dan prasarananya, apakah sekolah menyediakan fasilitas yang memadai untuk semua tipe siswa? Kalau sebenarnya sarana prasarana tidak ada yang seperti itu, karena itu terlalu mengkhususkan anak-anak ya, jadi semuanya sama. Kalaupun ada yang membedakan mungkin di perangkat pembelajaran guru yang memiliki anak inklusi di kelas. Bisa dijelaskan Bu, adakah kurikulum khusus yang memperhatikan latar belakang siswa tersebut?
Kalau sebenarnya kurikulum itu sebenarnya ada, ya. Tapi kalau misalnya kita mau mengkhususkan si anak, berarti secara perangkat pembelajaran kita menuliskan di balik itu ada namanya sang anak. Jadi mereka dikhususkan karena di dalam satu kelas juga tidak terlalu banyak anak yang seperti itu. Rata-rata kita asesmennya secara umum. Apakah di sekolah ini melaksanakan tes screening untuk mengevaluasi kemajuan pendidikan siswa, Ibu? Iya, kalau tes screening biasanya ada. Kalau di awal kan ada namanya pemetaan siswa. Kita mau mengetahui sampai di mana kemampuannya, minat bakatnya. Itu setelah anak-anak sudah diterima di sekolah ini. Apakah semua warga sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, dan masyarakat mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah ini? Iya, semuanya mendukung. Dalam hal program pendidikan inklusi tentu ada kendalanya, Ibu. Boleh disampaikan apa saja itu? Kalau kendala mungkin yang pertama, secara kita tidak punya asesmen khusus. Jadi asesmen yang kita buat itu asesmen dari guru masing-masing. Kalaupun ada, mungkin kita akan meminta dari pihak luar untuk memberikan contoh asesmen. Kalau sarana prasarana mungkin tidak ada. Tetap kita memberikan hak yang sama ke semua anak. Untuk pengembangannya, untuk mengembangkan penyelenggaraan pendidikan berbasis inklusi ini, apakah ada program-program khusus yang dijalankan? Untuk selama ini program khusus itu belum ada, tapi biasanya kita melihat dari bagaimana memisahkan si anak di saat mereka melakukan evaluasi. Dari pendapat Ibu, seberapa penting penyelenggaraan pendidikan inklusi ini di sekolah dasar? Kalau pendidikan inklusi kayaknya penting sekali, ya, karena kita mau semua anak itu mendapatkan hak yang sama akan pendidikan, dan semua anak itu mendapatkan istilahnya pengetahuan yang sama. Jadi apapun perbedaannya, dia juga mendapatkan sama seperti mereka. Jadi dia mau layaknya sama dengan anak-anak yang umum. Ya, jadi kadang-kala kita menganggap bahwa anak itu keterbelakangan, ternyata seiring berjalannya waktu dia bisa jadi berubah, ya, karena dia bergaul dengan teman-teman yang layaknya anak-anak biasa. Baik Ibu, itu saja wawancara yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari Universitas Negeri Makassar, jurusan PGSD. Di sini kami ingin meminta waktu Ibu untuk mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah ini. Ya, silakan. Adapun beberapa pertanyaan ini Ibu. Yang pertama, sejak kapan sekolah ini memberlakukan penyelenggaraan pendidikan inklusi? Kalau di UPT-SPM SP Impres Harta Koinda itu untuk pelaksanaan inklusinya itu mulai dari 2010 kalau tidak salah. Karena sebenarnya saya di sekolah ini 2018, tapi sebelum-sebelumnya itu memang sudah ada program pendidikan inklusi di sekolah ini. Itu mulai pada tahun 2010. Selanjutnya, apakah penerimaan peserta didik baru di sekolah ini menerima semua anak ABK atau hanya kriteria tertentu saja? Kalau di sekolah kami itu anak ABK tidak difasilitasi semua karena melihat sarana dan prasarana yang ada di sekolah tidak memungkinkan untuk menerima semua ABK lah. Misalnya anak-anak yang buta, tidak mungkin sekolah kami menerima karena fasilitas untuk anak-anak yang seperti itu tidak tersedia, fasilitasnya tidak lengkap. Jadi tidak semua anak ABK diterima di sekolah kami. Kalau terkait dengan penerimaan peserta didiknya Ibu, bisa dijelaskan bagaimana proses seleksi penerimaan siswa barunya? Kalau di seleksi penerimaan siswa baru itu di tahun ajaran baru kami ada jalur khusus untuk anak inklusi, namanya zona inklusi. Jadi anak-anak inklusi itu ABK mempunyai kesempatan untuk bersekolah di sekolah kami, tapi syaratnya itu harus ada surat keterangan dari psikologi.
harus dia dapatkan keterangan dari psikologi tentang bagaimana kondisi anak tersebut, apa kendala atau disabilitas apa yang dia alami. Seperti itu. Kalau untuk pelaksanaan pendidikan di sekolah ini, apakah ada tenaga pendidik yang khusus untuk memenuhi kebutuhan semua tipe siswa, misalnya background pendidik yang harus terkhusus untuk anak ABK? Kalau di sekolah kami tenaga pendidik khusus itu tidak ada. Tapi sekolah kami mengupayakan ada beberapa guru mengikuti pelatihan khusus untuk program inklusi. Artinya mereka diikutkan pelatihan-pelatihan. Kalau ada misalnya 1 minggu atau 2 bulan, mereka diikutkan di pelatihan tersebut. Jadi tidak ada guru yang khusus latar belakang pendidikannya untuk inklusi tersebut. Jadi hanya pelatihan-pelatihan saja yang diikuti. Kalau untuk sekolah ini, apakah menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang memadai untuk semua tipe siswa? Kalau di sekolah kami belum ada. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa tidak semua anak ABK itu bisa kami terima karena fasilitas seperti Anda lihat sendiri di sekolah kami itu fasilitasnya belum bisa dikatakan menerima semua ABK karena untuk anak-anak tertentu itu kan butuh fasilitas tersendiri, misalnya anak yang buta, anak yang tuli, harus ada fasilitas tersendirinya, sedangkan sekolah kami belum ada fasilitasnya. Kalau untuk kurikulum Ibu, apakah ada kurikulum khusus yang memperhatikan latar belakang siswa? Iya, kalau di sekolah kami itu kan kemarin ada beberapa guru ikut pelatihan, ada mungkin sekitar 2 orang, 3 orang. Jadi anak inklusi itu ada kurikulum tersendirinya. Jadi mereka tidak disamakan dengan anak-anak normal yang ada di sekolah kami. Ada sistem kurikulum yang memang disediakan di sekolah kami untuk anak tersebut, anak inklusi tersebut. Baik Bu, untuk di sekolah ini apakah ada pelaksanaan tes screening untuk mengevaluasi kemajuan pendidikan siswa dan apa saja Bu itu? Siswa yang inklusi tadi? Iya Bu. Untuk tes screeningnya secara kontinu itu kami belum ada secara khusus. Tapi kalau evaluasi biasa kepala sekolah adakan hampir setiap semester. Artinya setiap 6 bulan sekali itu kepala sekolah mengevaluasi kembali bagaimana kondisi kurikulum atau pelaksanaan pendidikan inklusi itu sendiri di sekolah ini. Baik Bu, selanjutnya untuk sekolah ini Bu, apakah semua warga sekolah baik itu guru, kepala sekolah dan masyarakat mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusinya? Apa saja bentuknya Bu? Kalau di sekolah kami itu semua saya kira stakeholder itu mendukung, terutama kepala sekolah, guru-guru dan masyarakat yang ada di sekitar sini. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kepala sekolah itu memfasilitasi guru-guru untuk mengikuti beberapa pelatihan yang terkait dengan pendidikan inklusi. Baik Bu, untuk hal program pendidikan inklusi, apa saja kendalanya? Boleh disebutkan Bu? Kendalanya seperti ini, kami kekurangan ahli, artinya tenaga-tenaga yang khusus bisa membimbing anak-anak ini, karena kalau di dalam kelas itu kan banyak anak-anak yang harus dihadapi, bukan cuma anak ini inklusi ini, harus ada anak normal. Jadi kami tuh kekurangan tenaga ahlinya untuk seperti guru pendamping khusus. Jadi kami itu membutuhkan guru seperti itu untuk mendampingi khusus anak-anak inklusi ini. Iya Bu. Dan untuk mengembangkan penyelenggaraan pendidikan inklusi, apakah ada programnya Bu? Untuk pengembangan program inklusi itu, programnya untuk saat ini kepala sekolah belum menetapkan program masih seperti yang dulu-dulu saja untuk menerima siswa-siswa inklusi saja setiap tahunnya. Seperti itu. Baik Bu, untuk pendapat Ibu atau pentingnya penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah ini apa Bu? Kalau pendapat saya sih sangat-sangat penting sekali pendidikan inklusi di sekolah. Kenapa? Karena setiap anak itu mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan, apakah itu dia anak normal atau anak yang disabilitas. Jadi setiap sekolah itu harusnya memang menyiapkan program pendidikan inklusi di sekolahnya. Jadi anak-anak yang mempunyai kekurangan disabilitas mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan seperti anak-anak normal lainnya. Seperti itu. Baik Ibu, itu saja yang ingin kami tanyakan. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih Bu. Sama-sama.